kita lihat respon MSCI kan, MSCI mengapresiasi apa betul. yang otoritas kita lakukan kan. Iya. Artinya yang kita lakukan ini udah sesuai track. On the track lah ya. Oke. Dan mereka mengapresiasi tadi dibuktikan dengan kita tidak lagi diancam turun ke frontier market. Iya, Oke. itu penting ya. Ya, itu yang penting kan. Nah, tetapi kita masih di interim freeze. Karena kenapa? Karena tadi kita pakai yang dari Hong Kong, pakai lagi yang di India. Di India tadi kan dia keterbukaan memegang saham biasanya 5%, kita ke 1%. Oke. Jadi lebih banyak nih memegang sahamnya. Yang kedua, klasifikasi saham kita tadinya 9, sekarang jadi 39. Iya. Nah, MSCI itu ada metode nanti dari klasifikasi 39 ini, dia nanti lihat ada yang menurut dia tidak termasuk free float. Jadi kalau kita lihat kenapa kita masih kena interim freeze nih, karena dia sedang mempelajari data, mungkin dia akan rubah sedikit nih perhitungannya pada free float yang ada di pasar kita. Berarti proses pun juga dihargai begitu ya nampaknya ya, bagaimana transparansi ini akan terus dilakukan oleh otoritas kita. Nah kalau kita bicara mengenai konsentrasi kepemilikan tinggi ini, kalau kita sandingkan ya cenderung seperti apa sih Pak, mereka perusahaan-perusahaan ataupun emiten-emiten yang masuk dari HSC ini atau yang tidak begitu? Apakah menjadi indikator bahwa HSC ini berarti mereka akan lebih transparan kah atau seperti apa nih Anda melihatnya? Ya, nanti emiten yang masuk ke HSC tadi, ya, jadi dia ada beberapa. Pertama tentu alert tadi, ya. Yang kedua adalah ternyata indeks provider di MSCI dan FTSE itu udah nulis di sana. Kalau satu saham masuk ke HSC, dia akan dikeluarkan dari list mereka. Jadi akan keluar dari list tadi. Nah, sehingga kalau kita lihat ada 2 nih saham kita yang ada di MSCI harus keluar dulu. Nah, harapannya tentu emitennya itu kan berpikir karena nanti dia akan keluar dalam 12 bulan. Tentu mereka akan berpikir, wah gimana nih supaya bisa masuk lagi. Nah, dia akan melakukan menurunkan konsentrasi dia. Gitu ya, jadi menjual saham dia lebih banyak ke third party yang tidak terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu, sehingga nanti ke depan dia bisa masuk lagi ke dalam indeks tadi. Nah, tujuan masuk indeks itu kan kalau satu saham kita masuk dalam indeks seperti MSCI ataupun FTSE di dunia ini kan berkembang. Tadinya kan pengelolaan dana itu aktif fund, sekarang bergeser ke passive fund, banyak orang transaksi passive fund. Nah, passive fund ini merefer pada indeks-indeks tertentu. Nah, yang terkenal di dunia itu ada 2, MSCI punya sama FTSE. Jadi begitu kita masuk di sana, ada potensi dana inflow di dalam saham tersebut. Itu dia. Artinya bisa memberikan dampak negatif bagi emiten yang masuk dalam daftar tersebut dan akhirnya salah satunya terkena ya, akhirnya 2 ini dikeluarkan. Tapi kalau misalkan bagi pasar modal Indonesia sendiri, apakah ada dampak positif atau negatifnya nggak buat pasar modal untuk perdagangan pasar modal kita itu? Iya, kalau bagi emitennya dikeluarkan berarti dia keluar dari MSCI sama FTSE. Nah, sehingga tadinya ada inflow masuk, pasti ada dana outflow keluar gitu. Dan ini juga pasti dampak ke pasar modal kita. Jadi pasti akan ada outflow di 2 saham ini karena dikeluarkan dari indeks tadi. Tetapi bagi pasar modal di kita di jangka panjang, ini akan menaikkan reputasi pasar modal kita di mata dunia gitu ya. Artinya, oh kalian berani transparan ngasih tahu yang HSC. Tapi kan nggak cuma HSC doang, kita kan klasifikasi sahamnya 39, orang lebih bisa analisa. Keterbukaan data sampai 1% gitu. Kemudian nanti free floatnya nanti naik ke 15%, dari 7,5 naik ke 15%. Nah, dengan berbagai hal yang dilakukan, reformasi yang kita lakukan, harapannya investor global menjadi lebih percaya dengan pasar Indonesia. Dari sisi transparansinya tadi. Transparansi. Jadi dia investasi lebih confident. Harapannya di jangka panjang alokasi dananya ke Indonesia itu meningkat. Tapi ini agak menarik ya. Dalam beberapa pekan terakhir setelah MSCI memberikan pengumuman terbaru terkait dengan data-data HSC dari Indonesia dan dikeluarkannya 2 saham utama, mungkin gak usah disebutkan ya sahamnya ya. Nah, kira-kira ya yang kenapa ya IHSG ini dalam beberapa hari terakhir juga terus berada di zona merah? Kira apa yang mempengaruhi indeks kita agak melemah nih dalam beberapa pekan terakhir ini? Iya,
Ini memang faktor campuran, ya nggak semua karena HSC tadi gitu ya. Jadi pertama pas diumumkan dikeluarkan oleh MSCI itu sahamnya langsung tertekan. Padahal harusnya investor kita itu udah nyadar waktu otoritas SRO kita dengan OJK kan udah ngumumin. Ini loh ada 9 saham HSC. Tapi waktu itu saya lihat nggak turun sahamnya. Jadi masih terapresiasi awal-awal ya. Nah ternyata setelah MSCI ngumumin baru mulai dia turun ke bawah. Nah tetapi otoritas kita juga data HSC ini nggak cuma dipakai oleh MSCI, tapi juga dipakai oleh indeks kita LQ45, IDX 80, IDX 30. Itu langsung saham-saham HSC dikeluarkan juga. Nah ini pasti punya pengaruh juga, nanti passive fund, nanti pas rebalancing dia harus buang juga saham-saham tadi. Gitu. Jadi sahamnya terkadang turun. Tetapi secara umum indeks kita saat ini turun itu bukan hanya karena itu, sebenarnya lebih karena faktor global. Kita lagi tahu Amerika dengan Iran belum ketemu nih damainya. Dan ini faktor yang lebih fundamental. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pasca MSCI waktu kita ada ancaman jadi frontier market memang ada risiko tuh. Tapi sesudah MSCI mengapresiasi apa yang reformasi yang kita lakukan, risiko itu udah hilang. Gitu. Memang ada sisa sedikit risiko bahwa bobot kita mungkin turun karena kan ada saham yang keluar dari indeks mereka karena masuk di HSC tadi. Nah sekarang ini lebih ke faktor global. Perang tadi. Sama anggaran kita dalam negeri. Dari sisi fiskal kita ya. Fiskal. Nah, Pak Han, saya juga penasaran. Kalau bicara mengenai tadi, bicara HSC, kemudian kan harus ada lagi melepas atau mengurangi lah saham-saham yang terkonsentrasi tadi ini. Mekanismenya seperti apa nih bagi perusahaan-perusahaan yang masuk daftar HSC tadi? Iya, sebenarnya kan HSC itu kan terkonsentrasi kepada pihak-pihak tertentu gitu ya. Yang di sini mungkin afiliasi dengan pemilik gitu ya atau pihak-pihak tertentu sehingga kalau kita anggap ini transaksinya nggak real free float di pasar. Nah, cara menguranginya adalah ya ini pelan-pelan dijual lagi ke publik. Gitu ya, bisa langsung dari pasar di sekunder market gitu ya. Kalau ada demand dia lepas pelan-pelan di sana. Atau dengan kegiatan ya right issue gitu ya atau placement kepada pihak tertentu bisa dilakukan sehingga nanti datanya menunjukkan dia nggak terkonsentrasi pada satu pihak tertentu. Butuh waktu berapa lama, Pak Hans kira-kira? Ya ini sangat tergantung ini seberapa menarik fundamental emiten ini. Ya, jadi berarti depend on market sendiri juga ya? Market dan kinerja perusahaan. Jadi kalau seandainya nih perusahaannya labanya naik terus gitu ya, terus ada proyek baru, ada prospek yang cerah di sana. Investor kan mau beli. Nah, sekarang pemiliknya harus rela melepas kepemilikannya. Betul.